Hai guys, selamat datang di Best M2 Channel, semoga kalian sehat selalu, amin. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah, seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam, guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdurrazzaq, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halakahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak, dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari, dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal, engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ia bertanya, "Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Beliau menjawab, "Dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya." Selain itu beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman, sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu, ia dibutuhkan sepanjang masa. Suatu ketika dikisahkan kelompok Mu'tazilah mengajak Khalifah Al-Ma'mun untuk mengikuti pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dan terlepas dari sifat-sifat Allah. Khalifah tidak menerima pendapat mereka dan tetap berpegang kepada mazhab salaf. Namun ketika kelompok mereka menguasai khilafah, semua dikirim mengikuti pendapatnya. Kelompok Mu'tazilah yang telah menguasai khilafah mengirim surat kepada gubernur Baghdad yaitu Ishaq bin Ibrahim untuk mengajak masyarakat mengikuti pendapat Mu'tazilah. Namun Ishaq dan ulama hadis menolak ajakan tersebut. Kemudian Baghdad ditekan dengan embargo bahan makanan. Imam Ahmad bin Hanbal terus melakukan aksi penolakan bersama Muhammad bin Nuh al-Jundi. Akhirnya keduanya ditangkap dan dilaporkan kepada Khalifah. Ketika sampai di negeri Rahbah, keduanya didatangi orang Badui bernama Jabir bin Amir yang memberi salam kepada Imam Ahmad dan berkata, "Kamu adalah seorang utusan kaum, jangan sekali-kali mengkhianati mereka. Kamu adalah pemimpin kaum, jangan sekali-kali mengikuti ajakan Mu'tazilah. Kalau kamu mencintai Allah, bersabarlah dalam pendirianmu karena tidak ada pembatas antara kamu dan surga kecuali dibunuh. Kalau tidak menyerang kamu akan dibunuh, kalau hidup maka hiduplah secara terpuji."
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ucapan orang Badui itu membuatku teguh untuk tetap menolak terhadap ajakan mereka. Ketika rombongan sudah dekat dari pendopo kekhalifahan, seorang hamba mendekat dan meneteskan air mata sambil berkata, "Wahai Abdullah, sesungguhnya Al-Makmun tidak pernah menghunus pedangnya seperti yang dia lakukan sekarang. Dia bersumpah atas nama kekerabatan dengan Rasulullah jika Anda tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk." Imam Ahmad terduduk, matanya menatap langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang terjadi dengan penguasa Fajir ini sampai dia tega memukul dan membunuh? Ya Allah, kalau benar Al-Quran kalamu, bukan makhluk, cukupkanlah kezalimannya." Kemudian terdengarlah jeritan atas kematian Al-Makmun pada sepertiga malam terakhir. Terdengar kabar bahwa Al-Mu'tasim menjabat kekhalifahan sesudah Al-Makmun dan memutuskan Ahmad bin Abi Daud ke jajaran penasehatnya. Permasalahan bertambah parah, Imam Ahmad beserta para tawanan digiring ke Baghdad dan disiksa, kaki mereka dirantai. Muhammad bin Nuh wafat dalam perjalanan ini dan Imam Ahmad mensyolatinya. Ketika sampai di Baghdad, waktu itu bulan Ramadan, Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara antara 28 sampai 30 bulan. Selama itu dia menunaikan sholat bersama narapidana yang lain. Sedangkan rantai besi melingkar di kaki mereka. Kemudian atas keputusan Khalifah Al-Mu'tasim, Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara untuk menghadap Khalifah. Untuk menempuh perjalanan, ikatan rantai ditambah. Imam Ahmad berkata, "Saya tidak dapat berjalan dengan ikatan rantai seberat ini." Kemudian Imam Ahmad dibawa dengan troli yang ditarik kuda hingga sampai ke istana Al-Mu'tasim. Imam Ahmad dimasukkan ke dalam ruangan gelap dan tertutup. Ketika akan mencari air wudhu, ia tidak mendapatkan air kecuali sedikit dalam bejana. Maka Imam Ahmad berwudhu dalam kegelapan. Ia tunaikan sholat tanpa mengetahui arah kiblat dengan pasti. Namun ternyata Imam Ahmad menghadap ke arah yang benar. Setelah itu, Imam Ahmad dipanggil menghadap Al-Mu'tasim yang sedang duduk bersama Abi Daun. Percakapan para Al-Mu'tasim dan pengikutnya dengan Imam Ahmad berjalan sangat argumentatif. Imam Ahmad, "Ya Amirul Mukminin, untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak?" Al-Mu'tasim menjawab, "Untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Imam Ahmad berkata, "Saya pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah." Al-Mu'tasim berkata, "Menurutmu apa Al-Quran?" Imam Ahmad menjawab, "Al-Quran adalah ilmu Allah. Demi Allah, barang siapa menyangka ilmu Allah itu makhluk maka telah kafir." Mereka terdiam satu sama lain, namun memendam amarah kepada Imam Ahmad. Sehingga memutuskan untuk menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mengucapkannya maka haramlah bagiku darah dan hartanya," kata Imam Ahmad. Pengikut Al-Mu'tasim mengatakan bahwa yang dikatakan Imam Ahmad ini kelewatan, wahai Khalifah. Biarkan kami menghukumnya. Imam Ahmad bercerita, para pengikut Al-Mu'tasim memukuli saya hingga tidak sadarkan diri. Setelah siuman saya mendengar Khalifah mengajakku untuk mengikuti paham mereka. Tapi saya kembali menolak, pada saat itu juga pukulan demi pukulan menghujani tubuhku sehingga saya terjatuh pingsan untuk kesekian kalinya dalam kondisi tak sadarkan diri ini, saya dilepas, saya tidak tahu ada di mana. Ketika sadar, saya berada di sebuah rumah milik Ibrahim dan kakiku sudah tidak dirantai lagi. Hari itu adalah tanggal 25 Ramadan tahun 221 Hijriah. Ketika dibawa ke rumah Ibrahim, Imam Ahmad tetap menyempurnakan puasa walaupun tuan rumah menyuruh untuk membatalkan puasa karena kondisinya yang sangat lemah. Diceritakan ketika disiksa oleh pengikut Khalifah, pakaian Imam Ahmad robek sampai terbuka auratnya. Kemudian memohon kepada Allah, "Wahai Zat tempat hamba meratap, jika engkau mengetahui saya membela kebenaran janganlah engkau menyiksaku karena saya tidak menutup aurat." Seketika atas izin Allah pakai Imam Ahmad kembali menutup aurat seperti sedia kala.
Pukulan dan cambukan yang melukai tubuhnya tidak kurang dari 80 deraan yang menyakitkan. Pada akhirnya Al-Mu'tasim menyesal dan mengakui kesalahannya dan mendoakan kesembuhan untuk Imam Ahmad. Semua orang Islam dan Khalifah berbahagia setelah kondisinya sehat. Walaupun kedua ibu jari Imam Ahmad tetap cacat sebagai saksi. Imam Ahmad memaafkan semua orang yang menganiayanya kecuali ahli bidah. Kemudian ia membaca ayat, maka berilah ampunan dan berjabat tanganlah kamu sekalian. Kemudian Imam Ahmad berkata, apakah ada manfaatnya bagimu dengan menyiksa saudara muslim padahal Allah telah berfirman barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kisah Imam Hambal dan penjual roti. Dilansir dari tafsir Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji dengan orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas sholat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, mau ngapain di sini? Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Karena saking tawaduknya atau rendah hatinya sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal, semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat syalih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, saya ingin istirahat, saya musafir. Marbot pun menyahut, tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid Marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi Syai? Kata Marbot. Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh. Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil. Kata Imam Ahmad, baik. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik, kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam astagfirullah, memecahkan telur astagfirullah, mencampur gandum astagfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini? Orang itu menjawab, sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, apa itu?
Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti terperanjat, memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad, Masya Allah. Itulah kisah singkat Imam Hambal. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah di atas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.